Baik, sebelumnya Bapak Aris, sugeng siang Pak Aris. Sugeng siang Mbak Yanti. Sehat Pak Aris. Alhamdulillah sehat. Terlihat ceria sekali hari ini. Sangat bahagia di acara yang sangat luar biasa juga J Pak J. Saya juga banyak pengen mendengarkan ilmu-ilmu dan juga kiat-kiat khusus dari Pak Aris. Untuk rekan-rekan semuanya yang hadir di kesempatan hari ini yang sedang melayani tamu-tamu yang hadir. Untuk menikmati buah lokal yang nantinya akan menjadi go internasional seperti itu. J, Bapak Aris kembali ke Ibu Made. Bu Made sehat? Luar biasa. Sudah bunyi, J? Iya. Sehat Bu Made? Alhamdulillah Mbak Yanti. Sekali berjumpa dengan saya di sini, semoga tidak kaget dengan berat badan saya yang cukup dengan 36 kilo, J. Itu paha sebelah kiri. Geng, dieng. Do tak potong 5.000 lho, we. Ana ning buru do dibayar meneng wae. Do kemleker ndelok MC-ne apa piye? Dan di sebelahnya Profesor Rudi sehat, Prof. Alhamdulillah. Ya, sepertinya Prof juga sedikit tertekan di sebelah saya. Tapi tidak apa-apa. Ibaratkan untuk kurang lebih 40 sampai 45 menit ke depan kita bertalk show di sini, Bapak Profesor Rudi, ibaratkan melihat saya itu seperti musangking ya, Pak ya. Kakean ya buyer. Baik, kembali ke Pak Aris. Pak Aris menyinggung tentang acara di kesempatan hari ini. Adanya bazar, adanya juga tentunya talk show dan juga penyajian dari hasil bumi dari buah-buah lokal yang ada di Kulon Progo. Terkenal juga tentunya di kesempatan hari ini tuh kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di area Kokap dengan durian yang sangat legit, yang sangat luar biasa dan hasil-hasil yang lainnya. Dari beberapa konsep dan juga tujuan ide di hari ini. Menurut Bapak dari pandangan sudut Bapak menuju ke tujuan, harapan dan sebagainya itu seperti apa Bapak Aris? Terima kasih Mbak Yanti, mohon izin Mbak Made dan juga Prof Rudi dan Bapak Ibu semua. Jadi yang perlu kami sampaikan, pertama mesti kami ucapkan terima kasih dulu Mbak Yanti. Terutama kepada teman kami dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Betul. Karena dinas inilah yang kemudian mengampu salah satu urusan yang namanya urusan tata ruang. Leres. Nah, urusan tata ruang ini selama ini memang dianggap bahwa kaitannya hanya sekedar membuat dokumen-dokumen. Setuju. Padahal selain dokumen mestinya ada tujuan yang harus kemudian dicapai berdasarkan Perdais, yaitu terutama berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Maka di acara pada saat ini memang arahnya seperti itu. Apalagi di Undang-Undang Keistimewaan ini ada amanah yang harus kemudian kita tetap jalankan. Dari 5 tujuan ini salah satunya tentang kesejahteraan masyarakat. Dan di dalam kesejahteraan ini bisa melihat pendayagunaan kearifan lokal. Betul. Maka di saat ini kenapa buah lokal menjadi bagian yang kita tonjolkan? Karena ini bagian dari kearifan lokal. Tetapi tidak kemudian menafikan kalau memang nanti bukan buah lokal pun juga memungkinkan. Tetapi segmennya berbeda. Jadi ada aktivitas aktivitas yang di SRS, kemudian juga ada aktivitas yang berada di pertanahan. Di pertanahan itu semua tanah dari Ngerso Dalem bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oh, baik. Jadi untuk tanaman pangan silahkan, kemudian nanti ada peternakan monggo. Tapi yang paling penting memang ada kerjasama dengan kelurahan. Karena dana keistimewaan ini kebetulan cara bekerjanya di 3 level. Bisa dilakukan oleh DIY, dilakukan kabupaten, dilakukan oleh kelurahan. Nah di hari ini dilakukan oleh OPD di kabupaten. Dalam hal ini teman-teman Dinas Pertanian. Kami terima kasih Dinas Pertanian juga mau melakukan. Karena kalau yang kita temui kadang-kadang untuk yang melakukan ini harus kemudian kita cari siapa yang mau melakukan. Dan kebetulan dari teman-teman pertanian di Kulon Progo ini merupakan pionir lah tentang penggunaan satuan ruang strategis di awal. Seperti itu. Dan tentunya juga dari festival-festival yang lain. Kalau menurut dari pandangan Pak Aris sendiri sebagai Pani Radio yang tentunya dari kebijakan-kebijakan, pendanaan apa dan sebagainya. Untuk mengarah ke situ sebelumnya dari festival yang lainnya itu yang membedakan seperti apa Pak untuk klub yang ada di sini Pak? Jadi
banyak yang kemudian mempertanyakan tentang manfaat dari aktivitas atau event yang diselenggarakan. Baik. Jadi event yang kita temui itu kalau di Yogyakarta itu banyak sekali. Ya. Bahkan pernah di tahun kemarin itu hampir 900 desa atau kalurahan yang ada dusun malah. Ya. Dusun di kalurahan yang ada di Kulon Progo ini ada merti dusunnya. Aktivitas eventnya ada, aktivitas seninya ada, UMKM-nya juga ada. Nah, yang pada hari ini yang membedakan ini khusus pada buah. Di mana buah lokal itu memang ada yang kemudian perlu kita jaga bersama. Karena tidak semua buah lokal itu menjadi bagian daya tarik bagi orang karena memang kita tidak pernah mengenalkan itu. Betul, Jadi Bapak. kalau dulu waktu kami masih kecil gitu yang namanya jambu mete itu kalaupun di makam aja kita berani untuk ngambil. Tapi sekarang jangankan buah yang jambu mete, buah yang lebih dari itu jambu aja banyak yang kemudian tidak ada yang mohon maaf ngambil gitu. Betul, Nah, inilah tugas kita bagaimana misalnya jambu pun jambu lokal yang tadi dikawinkan Mas Joni tadi. Jambu Darsono itu tadi. Nah, itu menjadi bagian, jadi tidak sekedar kemudian buah lokalnya, tapi kalau dirawat ternyata buahnya juga tidak kalah dengan buah dari luar ya, yang tentunya juga bisa dinikmati dengan kehigienisan, dengan perawatan-perawatan yang luar biasa seperti itu, Pak Aris. Ada yang menarik, mohon maaf. Jadi di Kulon Progo ini ada tanaman durian, di mana tanaman durian itu kalau sebenarnya kalau teman-teman di Kulon Progo Kerso itu bisa dimunculkan varietasnya bisa per tahun ada gitu. Jadi ada satu desa di Pranan kalau saya nggak salah desa ini, ada dusun ya, dusun Pranan. Di sana itu lebih dari 2.000 durian yang berada di dusun itu. Dan ada sebagian ditanam bukan melalui, kalau di dunia pertanian itu ada melalui sambung, tetapi dari biji. Begitu biji, itu nanti sudah tahunan, itu memang ada dua kemungkinan, menghasilkan bagus atau jelek. Ya, biasanya kan dari tukulan itu ya Pak ya. Kalau yang sudah bagus, ini kan bisa menjadi bagian varietas lokal di sini. Betul. Salah satu yang tadi kebetulan kita dengan Mbak PJ tadi keliling, saya baru dengar namanya Soponyono gitu. Jadi kan tidak terduga. Nah, itu bijinya kecil. Nah, ini kan menjadi bagian. Artinya kita bisa untuk juga memunculkan. Tidak menutup kemungkinan dari yang nyon sewu, apa ya bisa urip ngomong sego biji, apalagi kalau durian itu tidak semuanya bisa merawat dengan baik kan ngaten, ternyata ada kiat-kiat khusus yang bisa dipergunakan untuk kejamin dan juga untuk menjamin dengan dua pilihan yang ada ngaten ya Pak Aris ya. Jadi jangan berkecil hati pemirsa, panjenengan nek memang kepengen memulai dari sekarang kenapa tidak gitu. Kembali ke Ibu PJ kita atau tentunya kita sapa dengan Bu Made. Bu Made tidak jauh dari pertanyaan saya. Ide, konsep, dan tujuan yang hari ini festival diadakan, Festival Buah di tahun 2024 yang ini adalah acara rutin ya Bu ya, dilakukan setiap 1 tahun sekali dan termasuk juga kalau boleh saya bertanya apakah benar ini menjadi jelajah ruang menoreh yang istimewa gitu ya. Menurut pandangan dari Ibu, monggo seperti apa? Terima kasih Mbak Yanti. Jadi sebenarnya tahun yang lalu itu kan di Banjarroyo. Oh ya. Ya, festival buah ini juga. Kemudian hari ini kita di Waduk Sermo di Kokap. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Aris Paniradio Pati bahwa Kokap bagian dari satuan ruang menoreh, di mana kemudian dari sisi keistimewaan itu menjadi satuan ruang strategis keistimewaan. Nah ini kita perlu tidak hanya bicara secara keruangan tanpa kemudian ada isinya apa sih yang istimewa, ya kan? Selain pegunungan menorehnya, termasuk kemudian potensi dari hortinya, yang di sini kita lihat tadi mungkin di pasar produk berbagai macam produk buah-buahan itu bisa dihasilkan di sini di Kokap ini ya. Jadi nanti juga saya tidak tahu mungkin tidak cuma setahun sekali ya Mbak Yanti ya. Amin. Jadi bisa mungkin lebih dari 1 kali dan itu akan berbeda tempat. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu oh setiap Kapanewon itu mempunyai
unggulan. Betul. Mempunyai varietas buah yang kemudian ini bisa dibanggakan. Dan dikarakterkan. Dikarakterkan. Seperti tadi yang disampaikan Mas Aris berkaitan dengan durian tadi. Itu kan sesuatu hal yang mungkin ketika tidak ada festival ini pun orang nggak tahu ya. Betul, betul. Itu tadi kata Bapak tadi yang beliau punya 3 pohon saja gitu ya. Tapi ke depan ini ketika ini menjadi sesuatu yang oleh Pemda juga ada pembinaan bekerja sama dengan sektor-sektor terkait, ini akan bisa menjadi sesuatu yang kemudian bisa lebih dari itu. Betul. Ya, bisa lebih dari itu. Nah ini catatan penting bagi masyarakat juga. Jadi pemikirannya tidak hanya kemudian dari sisi ini akan saya hasilkan hanya untuk konsumsi saya atau masyarakat setempat tapi bisa ke depannya ini akan menjadi bagian kontribusi dari peningkatan ekonomi masyarakat. Yeah. Jadi bagaimana kemudian cerdas-cerdasnya kita, pintar-pintarnya kita. Contoh ya, mungkin sekarang kalau saya lihat waktu kemarin musim rambutan. Yeah. Dulu mungkin kalau rambutan orang pengen banget ngambil ya, Mas ya. Sekarang tuh sampai bosok di pohon itu. Tadi yang seperti Mas Ari sampaikan ya, mana mau ada orang ngambil gitu ya. Dulu tuh mungkin sampai masih kecil nyolong-nyolong gitu ya. Betul, dan seninya di situ ya Bu. Iya, habis sekarang tuh di jalan apa gitu saya tidak tahu. Apakah kemudian ini saking berlimpah ruahnya buah-buahan kita atau kemudian sedikit underestimate ya Bu ya. Iya, masyarakat aduh udah deh gini. Nah ini yang mungkin kita tadi saya sampaikan pintar-pintarnya kita mengolah mungkin misalnya nih sudah bosan makan yang segar kemudian mau diapakan. Betul. Teman. Kalau biar awet kemudian diapakan. Yeah. Dan kita perlu menjalin kerjasama juga dengan organisasi atau unit-unit usaha yang lain ya untuk pengembangan. Karena itu tadi kalau masyarakat dibiarkan dia berproduksi terus tanpa kemudian kita memberikan jalan untuk memasarkan itu juga kasihan. Betul. Ya, jadi akhirnya terbuang-buang juga gitu. Ini saya sudah disuruh nanam produktivitas kita banyak berlimpah, tapi nggak ada yang nangkep. Betul. Ya, Sekali, apakah harus kita mengadakan momen-momen seperti ini sehingga bisa dijual? Iya. Ya kan, berarti kan mereka butuh setiap saat itu ada hasil yang mereka peroleh. Yeah. Tidak harus menunggu event-event ini. Betul. Nah ini mungkin menjadi PR kami ke depan bagaimana ini kita sudah ditunjukkan oleh petani-petani kita, masyarakat kita, bagaimana beraneka ragamnya varietas berjenis buah-buahan yang dihasilkan. Ke depan ketika ini juga hasilnya sudah bisa diterima oleh masyarakat dari sisi rasa, dari sisi kualitas, ya higienis tadi Mbak Yanti juga sampaikan. Ini ke depan mau bagaimana nih? Ketika kita bicara go internasional ya. Betul. Ya tidak hanya bicara kapasitas produknya besar sekian ton, tapi ketika ini tidak kita jamin juga dari sisi kualitas jejaringnya untuk pemasaran, ini juga mungkin itu yang mungkin ke depan menjadi perhatian kita. Karena banyak aspek yang tentunya perlu juga diperhitungkan ya Bu ya. Betul. Karena kalau go internasional tuh memang tidak semudah untuk kita membalikkan telapak tangan. Betul. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pikirkan secara segi skala prioritas seperti itu. Iya. Karena kalau kita menginginkan UMKM naik kelas, berarti kita harus menginginkan bagaimana cara untuk kita berproses tidak hanya buah durian, buah rambutan yang buahnya selain dimanisan harus diapakan. Iya. Seperti itu aja Bu. Betul. Mengupas tuntas tentang bagaimana perkembangan atau tentang buah lokal yang ada. Ibu Made matur sembah nuwun. Kita bergeser ke Profesor Rudi. Dari pengamatan secara akademis Prof, nyuwun sewu, pemberdayaan yang ada di kawasan Kulon Progo terkhusus pasti banyak sekali kita sudah pahami. Yuk ning Kulon Progo golek apa duren. Yuk ning Kulon Progo ngicipi apa nih? Yuk manggis. Yuk ning dan sebagainya. Bagaimana penelitian yang terkandung ataupun juga penelitian yang sudah seksama diperhatikan dari sisi akademis tentang buah lokal yang ada di daerah Kulon Progo tersebut? Terima kasih Mbak Yanti. Jadi terima kasih Bu PJ dan Pak Aris. Jadi terkait dengan buah-buahan ini sebenarnya menarik karena ini bagian penting ke depan gitu ya. Karena kalau kita konsumsinya banyak karbohidrat itu bermasalah dengan kesehatan dan sekarang sudah kecukupan istilahnya sehingga buah dan sayur ini menjadi bagian penting ke depan. Nah kemudian kalau tadi disampaikan bahwa buahnya orientasinya ekspor, maka kemudian pertanyaannya adalah kualitasnya yang seperti apa begitu kan?
Nah, kalau kita lihat saja pada saat ini, kalau durian misalnya sebagai salah satu tempat makan durian, satu gudang durian, kemudian ada La Sorta, ada Bumi Durian misalnya. Betul. Nah, kalau kita lihat itu tempat-tempat makan durian yang suppliernya bukan dari kita gitu. Ini artinya kan kayak kita masih dijajah. Nah, padahal kalau saya lihat di sini sebenarnya potensinya ada. Artinya bahwa durian di Kulon Progo ini sudah dari dulu kala gitu. Nah, tadi saya sedikit berbincang dengan Pak Aris bahwa sebenarnya dana keistimewaan tidak hanya untuk yang lokal-lokal saja, tetapi prinsipnya adalah mensejahterakan masyarakat. Betul. Nah, oleh sebab itu kalau terkait dengan ini, saya punya pemikiran bahwa mungkin DIY atau mungkin Kulon Progo itu mungkin lebih fokus gitu. Kira-kira yang bisa mengangkat kesejahteraan itu apa? Durian, manggis atau apa? Karena kalau ekspor biasanya terkait dengan kuantitas. Iya. Kalau jumlahnya sedikit juga susah gitu ya. Betul. Jadi ini harus ada skala prioritas dan kemudian dikembangkan secara massal. Nah, sehingga katakanlah manggis itu di mana-mana varietasnya sama. Sehingga kita nggak usah milih-milih gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi durian, di sini durian misalnya tadi yang besar mungkin sekitar 75-100 misalnya. Itu yang lokal biasanya begitu. Nah, kalau yang montong itu standarnya 1 kilo 65.000. Sehingga kalau satu buah, saya pernah ke Tonogoro itu ada 3,5 kilo atau 4 kilo. Kira-kira kan sudah 200 lebih nih. Itu baru montong. Yang memang montong ini relatif bisa diterima untuk banyak kalangan ya. Jadi harganya tidak terlalu tinggi tapi sudah lebih tinggi daripada lokal gitu. Nah, yang lain ada juga jenis misalnya duri hitam, kemudian musangking dan lain-lain per kilonya lebih mahal lagi gitu. Sehingga saya kira kalau kita kemudian mau mengembangkan, kalau tujuannya adalah kesejahteraan dan Pak Aris tadi menyetujui tidak harus lokal Pak, yang penting fokusnya ke peningkatan kesejahteraan, maka kemudian mungkin ke depan kita akan lebih baik misalnya membina para petani ini dengan memberikan insentif, katakanlah misalnya bibit-bibit yang potensinya bagus-bagus kualitasnya, sehingga kita untuk ekspor itu lebih mudah gitu ya. Harganya lebih tinggi walaupun misalnya dimakan di lokal pun harganya jauh lebih tinggi gitu. Walaupun kemudian durian kok hanya untuk orang elit ya misalnya. Yeah. Tapi paling enggak kalau ini bisa dilakukan itu pasar ekspornya juga cukup bagus. Okay. Salah satu contoh misalnya ada salah satu kabupaten durian di Sulawesi Tengah, itu Parigi Mautong gitu ya, bukan Montong, Parigi Mautong. Parigi? Mautong. Ya. Oh. Nah itu kabupaten durian yang menurut cerita dari orang sana, dulu yang mengawali menanam durian montong, yang banyak di sana montong, itu orang dari Jawa. Oh. Menanam baik dan seterusnya, kemudian orang sana ikut mengembangkan dan seterusnya. Dan sekarang kalau kita ke Bumi Durian, ke misalnya gudang durian, isinya dari Palu atau dari Bali. Itu durian montong-montong semua. Oh gitu. Ya, jadi yang memulai di Palu itu orang Jawa. Malah orang Jawa. Orang Jawa Timur kalau nggak salah, transmigran gitu. Nah, karena hasilnya bagus dan seterusnya sehingga berkembang dan kemudian grade 1 itu diekspor ke Cina, grade kedua ke Jakarta, grade yang ketiga ke Yogyakarta dan sekitarnya. Yang membedakan grade 1, 2 dan 3 Bapak dari kualitas sisi kualitasnya. Oh ya, baik. Oleh karena itu ternyata dari prasejarahnya saja sudah terlihat ilmu yang didapat itu adalah ternyata yang mencetuskan itu ternyata wong Jawa. Mosok ya wong Jawa ra iso gitu ya Pak. Maksudnya bisa lebih baik dari hal itu seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Dan kembali ke Pak Aris. Kalau kita membicara atau mengesinambungkan tentang Prof Rudi tadi ngendikan kita bisa mensejahterakan dari beberapa pertanian atau dari lingkup pertanian yang ada. Dari Pani Radio Pati sendiri pun pasti punya kontribusi yang sangat luar biasa. Baik dari kebijakan, pendanaan, ataupun juga tujuan-tujuan yang lainnya. Pak Aris ya. Jadi mungkin monggo dari Pani Radio sendiri. Kalau untuk dalam segi mendukung apakah petani setempat hingga sampai sekarang ini untuk industri pariwisata lokal ini bisa berkesinambungan dengan baik? Ya, kalau kami merasa sementara ini
hampir semua event apapun itu memang berkaitan dengan pariwisata. Baik. Cuman yang paling penting lagi, kita itu ada kelemahan Mbak Yanti. Oke, baik. Jadi kelemahan kita itu banyak event, banyak program kegiatan, tetapi kadang-kadang tidak diinformasikan dari awal. Sehingga orang taunya itu, orang Jawa bilangnya mak bedunduk gitu loh. Oh tahu-tahu ada ini, tahu-tahu padahal sebenarnya dari awal ada event wisata, event budaya itu sudah bisa kita ketahui. Seperti di hari ini nanti penutupan PBTY, Pekan Budaya Tionghoa. Nah ini sudah diketahui, setiap tahun mesti ada aktivitas Pekan Budaya Tionghoa. Nah ini yang menjadi bagian. Nah kemudian tinggal mempromosikan ini yang menjadi bagian ketugasan bersama. Terus tadi juga nyambung yang Prof. Rudi Pangandikan. Jadi dulu itu, jadi tidak semua program kegiatan yang pernah dilakukan pemerintah dulu itu jelek. Jadi dulu ada SEPAKU ya, Prof. Rudi ya. Sentra Pengembangan Agribisnis Komunitas Unggulan. Nah, unggulan-unggulan inilah yang menjadi bagian pilihan. Kalau yang branding, monggo lah branding. Misalnya kalau mau branding, kalau makan manggis nanti bikin langsing dan menjadi manis. Nah, misalnya semacam itu. Manisnya lihat saya loh Pak Aris. Ya, boleh. Atau tadi bilang kalau makan kos-kosan tidak membuat ngos-ngosan tapi semakin jos. Itu juga boleh. Itu Pak Aldo itu. Artinya bahwa memang kita memerlukan itu. Tetapi yang paling penting memang potensi di dalam suatu wilayah itu harus betul-betul kita pelajari, yang kita kembangkan, yang kemudian mempunyai potensi. Jadi jangan sampai hanya sekedar suka. Karena kalau suka itu nanti kejadiannya menjadi kelangenan. Kecuali saya, kalau saya memang suka nanam-nanam, jadi enggak apa-apa. Itu kalau tak makan sendiri, kalau enggak ya sudah jatuh gitu. Tapi kalau kemudian nanti mengarah pada bisnis, itu memang seperti yang perlu dipangandikan tadi, itu menjadi bagian. Dan di Kulon Progo sendiri ada lumbung Mataraman yang kita kembangkan, itu ada 3. Jadi ada di Ngulurejo, kemudian ada di Kebonharjo, kemudian Porosari. Bahkan yang pertama malah ada Sendang Sari 4 tadi, 4. Dan high hasil yang itu yang kemudian kita harus belajar. Kadang kita ada yang tidak fokus. Di Kulon Progo kebetulan tidak fokus, kebetulan ya. Tapi di Bendung Semin, di Gunung Kidul bisa lihat ada fokus. Di sini Ngulurejo hasilnya untuk kelengkengnya bagus, anggurnya lumayan. Tapi kurang terawat. Nah ini kan harus kemudian kita pelajari. Kebonharjo mengarah pada tanaman hortikultura, pangan dan hortikultura. Bahkan ada contoh juga di salah satu kelurahan itu kemarin dengan dana keistimewaan dengan alokasi 377 juta satu aktivitas itu bisa menghasilkan 900 juta. Artinya ada 600 juta itu sebagai hasil. Nah ini yang harus kemudian kita jaga sebagai modal. Jangan sampai kemudian ini terus tertarik pada sepeda motor, akan dibelikan sepeda motor 9. Nah, ini menjadi bagian. Maka kami selalu mengingatkan itu. Tapi yang paling pasti semua Mbak Yanti, atas izin ngesot dalam untuk kesejahteraan masyarakat itu OPD yang melakukan harus siap. Siapapun, mau OPD DIY, monggo. OPD Kabupaten, monggo. Kelurahan pun juga silakan. Ya, karena untuk mempersiapkan dari Indonesia Emas pun juga kita harus punya gebrakan-gebrakan baru ya Pak Aris ya. Bapak Nyun Sewu, closing statement saja untuk sedikit saran ataupun juga harapan untuk para petani-petani yang hebat untuk menuju go internasional. Mungkin dari Pak Aris sendiri sebagai Paniradiopati seperti apa? Ya kalau kami tekuni yang memang ada di situ sebagai potensi. Jadi tidak sekedar meniru. Karena sekarang banyak yang kita buat itu meniru. Di sana bagus tak tiru. Nah begitu meniru ternyata tidak siap. Mungkin produknya bagus tapi cara menjualnya nggak bisa. Maka kemudian kami selalu sampaikan tekuni potensi di sini. Kalau memang dataran tinggi ya harusnya yang dataran tinggi. Kalau rendah ya rendah. Jangan kemudian hanya sekedar pengen saja. Ya. Dan carilah info seluas-luasnya seperti itu ya Pak J. Karena di Yogyakarta, di DIY, di Kulon Progo itu sudah tidak mungkin lagi tertutup yang namanya informasi. Karena meleknya digital sekarang. Mengatakan ya Ibu Nyon Sewu, mungkin Bu Maida sedikit closing statement untuk para petani-petani dan mungkin dengan kontribusinya pariwisata yang ada di Kulon Progo yang berkesinambungan dengan adanya festival-festival atau terkhusus dari buah lokal di kesempatan hari ini seperti apa? Monggo. Jadi kita kalau saya melihat ya, petani itu harus tahan banting. Tahan banting. Iya, jadi apapun itu tadi seperti yang disampaikan Mas Aris ya, kita tidak boleh meniru. Tapi di sana berhasil, berarti di sini tidak. Kita harus tahu benar-benar kalau tadi dibilang tekuni itu bukan hanya kemudian
apa yang kita usahakan itu terus kemudian oh ya sudah gitu. Tapi apakah benar-benar itu menjadi bagian dari sisi mungkin kandungan tanahnya sesuai tidak seperti itu. Iklimnya sesuai tidak. Nah terus baru kita tahu komoditas apa yang pas untuk itu. Kemudian tekuni tadi seperti yang disampaikan dan tahan banting. Udah ditekun terus ada goncangan sedikit. Tetap aja. Menyerah gitu. Kan itu seperti ya kalau saya ingin daya saing itu menjadi hal pokok untuk membangun Kulon Progo. Oke, baik. Jadi ya udah apa-apa itu mesti jalannya susah gitu ya. Tidak bisa kemudian kita santai-santai nikmat nyaman-nyaman kita maunya semuanya dapat hasil yang besar. Jadi memang perlu usaha yang besar, usaha yang kuat, keras untuk kemudian mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunlah jejaring gitu. Itu penting gitu. Jangan hanya puas ketika kita cuman hanya bisa menjual di sini. Kemudian ya sudah gitu. Nanti ya hasilnya cuman standar segitu-segitu aja. Apalagi Kulon Progo ke depan ini kan luar biasa. Kita sudah punya airport. Airportnya itu kelasnya juga internasional. Dan itu luar biasa. Itu kan airport terbesar ya. Ya salah satu di Pulau Jawa yang luar biasa besar. Bisa kapasitasnya itu luar biasa. Juga direct bisa sampai ke luar negeri. Seperti itu. Terus apa yang bisa kita suguhkan supaya orang-orang tuh tidak lewat saja dengan Kulon Progo. Kita punya produk buah-buahan yang luar biasa. Terus seperti apa? Jadi kita juga harus tahu pasar. Betul. Kita juga harus tahu pasar. Pasar yang kemudian menginginkan itu seperti apa? Bentuknya apa? Kadang-kadang kita berlebih tapi kita tidak tahu kemudian mengolahnya seperti apa. Jadi lebih update ya, Bu. Jadi itu yang mungkin harapan besar tadi sudah disampaikan Mas Aris, tekun, kemudian tahan banting. Jadi orang tuh nggak mungkin bangun langsung sukses. Ya kan? Bu. Jadi ya memang perlu ada satu belajar. Bu. Jadi memberi pemahaman, belajar, Pemdanya sendiri mendampingi. Mungkin juga membangun jejaring itu dibantu gitu ya. Marketing pemasaran tadi sudah disampaikan. Bagaimana kemudian marketingnya gitu ya. Bisa dengan teknologi ya. Sosmed itu luar biasa. Luar biasa ketika kita punya sesuatu tuh kemudian bisa memberikan informasi yang sangat-sangat luas kepada masyarakat. Apa sih? Jadi supaya orang itu taunya Kulon Progo itu bukan cuman bandara dan geblek. Ya kan? Nah, dan batiknya renteng geblek. Gitu, nah, terus satu lagi mungkin, durian gitu kan. Ternyata banyak. Nah, tinggal fokus. Kan gitu. Fokusnya kita mau kemana nih gitu untuk itu. Nah, ini yang mungkin harapan besar kami. Mari kita sama-sama membangun Kulon Progo menghadapi ke depan perkembangan yang cukup pesat, aksesibilitas. Kalau Kulon Progo itu istimewa loh Mbak Yanti. Ada bandara, ada stasiun, ada jalan tol besok. Ada jalur kereta. Ada juga kalau untuk destinasi yang lain jalur Luna Maya dan lain-lain. Itu kan harus kemudian kita tangkap sebagai suatu kesempatan untuk kita berkembang. Iya, siap begitu. Matur nuwun. Cukup simpel saja dan singkat saja, Prof. Untuk harapan ke depan. Singkat saja. Jadi kalau kaitannya dengan buah-buahan ini tadi untuk meningkatkan kesejahteraan pilihlah bibit yang bagus. Artinya secara genetik varietasnya memang varietas yang sudah terbukti. Dan itu memang punya nilai ekonomi tinggi gitu ya. Betul. Sehingga kemudian yang kedua betul tadi. Jadi kami beberapa tahun itu mendampingi petani Kulon Progo Ibu. Jadi terkait dengan durian ini memang ada hal yang terkait dengan karakter harus ulet dan tangguh itu harus ada gitu. Jangan hanya pinginnya ya pokoknya asal berbuah kemudian dipanen dan setelah itu nggak tahu untuk apa gitu. Artinya kemudian kita juga tidak berterima kasih kepada pohonnya. Nggak dirawat ini kan juga besok lagi nggak mau berbuah lagi ngambek mungkin 2 tahun 3 tahun. Berarti dijak omongan ya Pak? Iya, jadi kalau kita kasihi, kita berbalas budi pada tanaman, tanamannya akan berbalas budi pada kita. Luar biasa. Itu saya kira, matur nuwun. Gitu Matur nuwun, Prof Rudi terima kasih, Bu Maidi terima kasih, Bapak Aris, Motor Sebaduan. Mas Jone, Mas Ajun. Wah, saya terkesima atas pangandikan beliau-beliau ini. Nah, kan? Jadi kepengen bertani di Kulon Progo. Wis paham toh? Loh kebetulan aku kan cah Sentolo kono. Guru cedak. Wis paham toh caranya bagaimana merawat
Sudah. tanduranmu. Siap. Tadi sesuk ki nek do setor ki barangnya ya sing apik-apik. Oh, ngono siap. lho. Insya Allah Ya, nanti oke. akan lebih bagus lagi. Jen, matur nuwun Pak Aris, Pak Bu Aris, Maidi dan Bu juga Peci, Pak Prof. Rudi, Matur terima nuwun kasih. sangat sehat selalu dan selalu menjadikan semangat kami. Matur sebagai nuwun. petani